bahwa bagaimana bisa memilih presiden seperti ini yang tidak pro lingkungan, kemudian tidak pro rakyat, lebih pro pada pemodal. Kalau kemudian isu ini muncul dan Anda tahu ada orangnya yang mengangkat isu ini, lagi-lagi saya harus bertanya, bagaimana sikap Anda? Apakah Anda akan memperkarakan dia ke jalur hukum atau mendiamkan? Ketika kemudian ini perlu diedukasi kepada publik, ya saya suruh nonton acara ini aja. Apa di acara ini, apa manfaatnya dia nonton? Apa yang Anda mau sampaikan? Pasti masyarakat akan mendapatkan penjelasan dan dia bisa, sekali lagi, mereka sendiri bisa double check. Maka saya kasih tadi beberapa evidence. Umpama pengakuan si A pada saat ini, pengakuan pada sidang berikutnya, maka kemudian orang bisa mengkompilasi agar mereka juga mau belajar dan melihat pada kondisi itu. Itu sebenarnya yang kita pakai untuk memberikan kepada masyarakat agar mereka juga hati-hati pada soal itu. Nah, Anda sudah menyebutkan tadi ya, soal kasus-kasus yang pasti akan diangkat kembali, dan memang sudah terjadi. Dan sudah diangkat. Sudah diangkat. Akan makin lama makin banyak atau makin keras. Soal dosa-dosa Anda. Saya kira berkait dengan beberapa kasus yang berkait dengan saya atau saya yang menghadapi atau saya yang menangani, pasti itu akan muncul. Dan terus saja akan diproduksi, dan bumbunya akan lebih banyak. Micinnya banyak, cabenya lebih banyak lagi, garamnya lebih banyak, sehingga rasanya lebih ramai begitu ya. Itu pasti akan muncul. Dan tentu saja pada kesempatan itu, sekali dua kali dari beberapa interview saya, sebenarnya sekarang sudah ada. Maka beberapa kawan yang mengikuti ini, saya juga surprise karena ada kelompok masyarakat yang mengikuti ini. Dan ternyata ketika ini mengatakan A, ditampilkan B. Mereka mengatakan C, ditampilkan D. Selalu ada yang dikomparasikan sehingga masyarakat bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi begitu. Ya, apapun kita juga harus siap dalam konteks medianya nanti ya. Dan rata-rata Mas yang seperti ini dalam konteks media mainstream tidak muncul. Yang muncul di media sosial. Karena media sosial kita tidak perlu punya izin-izin, kita tidak perlu terikat pada kode etik, kita tidak perlu punya sertifikat, kita tidak perlu menjadi jurnalis yang harus melalui pendidikan yang panjang. Dan terikat pada kode etik tadi. Kode etik, betul. Tapi saya akan tetap tanyakan. Silakan. Karena tidak semua masyarakat mendapatkan informasi dan memahami duduk persoalan. Ini soal dukungan Anda untuk berdirinya sebuah pabrik semen yang oleh masyarakat ditentang karena dianggap akan merusak lingkungan. Betul. Ya, ini dalam konteks di Pegunungan Kendeng itu ya. Ya, semen Rembang. Di Rembang. Ya. Orang kemudian menyimpulkan bahwa bagaimana bisa memilih presiden seperti ini yang tidak pro lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian tidak pro rakyat, lebih pro pada pemodal. Bagaimana Anda menjelaskan? Kalau kasusnya nanti biar orang-orang yang baca atau melihat sendiri, tapi dalam hal ini Anda dituduh tidak pro lingkungan dan lebih pro pada pemodal daripada rakyat. Karena rakyat merasa dirugikan. Bagaimana Anda menjelaskan? Sebenarnya saya ingin menyampaikan keputusan saya ketika menolak beberapa tambang. Menarik nggak ya ini? Oke, Anda pernah melakukannya? Oh iya. Bisa jelaskan di mana itu? Semen Gombong. Oke, alasannya waktu itu? Waktu itu semen ini pernah lama sekali izinnya nggak keluar-keluar. Memang dari sisi aspek lingkungan dan sebagainya tidak memenuhi. Maka kemudian panjang sekali bertahun-tahun. Pemiliknya datang kepada saya dan saya sampaikan, coba izinnya Anda perbaiki lagi. Apakah sesuai dengan penilaian-penilaian kami? Ternyata hasilnya tidak, maka kami putuskan kita tolak. Tidak ada yang memberitakan dan meributkan ini? Tidak menarik. Oke. Maka dalam acara Kikan di Double Check ini tak ceritakan. Ada tambang emas di Wonogiri. Tambang emas di Wonogiri ini menurut saya dari hasil penilaian lingkungan juga ini tidak layak, Pak. Kemudian akhirnya kami tolak. Dan kami didatangi, ditelepon oleh pejabat, oleh teman saya. Dia datang bahwa, Mas Ganjar jangan menolak mendadak. Oh tidak. Kalian berproses. Pada proses itu, hasil akhirnya kami putuskan. Dan keputusannya, mohon maaf, tidak menyenangkan Anda.
karena tidak sesuai. Kami sudah keluar uang banyak. Loh, semua kajian-kajian itu pasti ada investasinya di awal. Tapi keputusan harus saya sampaikan. 2. Dan akhirnya dia marah karena dia sahabat saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Oke, buat saya persahabatan adalah persahabatan, tapi kalau Anda mulai masuk di sini, kalau ini akhir dari persahabatan kita, saya akan lakukan. Meskipun saya tidak berharap itu. Pulang dia. Dan tidak terjadi. 3. Di alur Kendeng itu akan dibangun beberapa pabrik semen. Salah satu di Pati. Izin dikelola oleh Pemkab, sudah dikeluarkan. Lalu ada gugat-gugatan juga, cukup ramai sebenarnya. Tapi lebih ramai Rembang. Yang di Pati ini akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Apa putusan Mahkamah Agung? Pabriknya menang. Tapi sampai ini tidak pernah dibangun. Oke. Ini. Dan terakhir saya kasih contoh, sahabat saya pernah menjadi pejabat tinggi di DPR, dia pimpinan, dia telepon saya, dia menyampaikan, Mas Ganjar saya mau bantu investasi di Jawa Tengah. Siap bos. Apa? Saya mau buat pabrik semen. Kalau yang lain saya bantu, tapi kalau itu tidak. Cerita ini saya sampaikan dan dia marah-marah kepada saya. Anda ini ternyata orang nggak jelas. Masa saya mau investasi ditolak gitu? Saya tidak menolak. Saya kasih ruang investasi di tempat yang lain, tapi tidak di pabrik semen. Karena menurut saya sudah cukup. Dan disitulah saya bicara isu lingkungan. Sehingga kalau kemudian kita bicara in case pabrik semen Rembang, itu sudah terjadi sebelum saya. Baik. Tadi penjelasan Anda cukup jelas ya, mudah dipahami. Lalu kenapa yang pabrik semen di Rembang ini kemudian Anda izinkan, bahkan Anda melawan suara rakyat yang menolak? Di situ memang ada kalimat-kalimat Anda yang saya lihat, Anda mempertanyakan berapa jumlah orang yang setuju dan berapa jumlah orang yang tidak setuju. Kenapa sampai Anda berjuang seperti itu untuk mengizinkan pabrik semen itu? Apa bedanya dengan yang lain-lain tadi? Berbeda. Jadi izin lokasi, kemudian lingkungannya ada di provinsi. Jadi satu persatu saya buka kembali karena izinnya sejak awal sudah keluar duluan. Maka kemudian ada gugatan dan kemudian ada putusan hakim yang mengatakan bahwa harus ada revisi. Intinya itu. Lalu saya telepon Mahkamah Agung. Apakah artinya pabriknya batal? Kalau iya saya tutup. Kemudian tidak, karena ini putusan PT UN. Karena putusan PT UN, maka beberapa itemnya itu, kalau Anda perbaiki, maka sudah sesuai. Apa itu? Delineasi. Jadi luasannya dikurangi. Kedalamannya dikurangi, tata cara penambangannya diperbaiki. Pada 3 hal itu. Ketika kemudian itu dilakukan, maka sebenarnya sudah memenuhi syarat. Agar kemudian tidak terjadi eksploitasi. 2, kita tarik sebelumnya. Sasoan kepada almarhum Yai Maimun Juber, Mbah Mun. Mbah, apakah betul pabrik ini dulu Mbah yang meminta? Iya Pak Gubernur. Iya. Kenapa Mbah? Karena di sini terjadi illegal mining. Illegal mining apa Mbah? Lo kapurnya itu dikeruk. Terus dibawa kemana? Dibawa keluar dari Rembang. Kemana? Ya ke pabrik semen. Oh, jadi Mbah maunya apa? Lah daripada dikeruk, jalan saya rusak, lingkungannya rusak, kenapa tidak dibuat di sini saja? Oh gitu ya Mbah. Dan itulah dialog saya ketemu dengan masyarakat, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan itu kita lakukan. Nah dari situlah ada yang setuju, tentu saja saya hormati, dan ada yang tidak setuju. Maka kemudian pabrik kemudian berjalan dengan ketentuan yang ada itu, dan saya minta satu lagi kepada pabrik. Waktu itu dengan Menteri BUMN saya sampaikan, rakyat dapat apa dari pabrik ini? Ya nanti akan dapat CSR, saya tidak mau. Bisa nggak kemudian rakyat dapat saham? Waduh Pak Ganjar ini udah TBK, tidak mungkin. Yang bisa adalah kalau kita buat semacam anak perusahaan, dan dia bisa mendapatkan saham nanti. Dan sekarang 6 desa punya saham di anak perusahaan. Anak usaha ini apa? Anak usahanya itu ada supplier untuk di pabrik semen ini. Dan sudah berjalan. Dan hari ini tadi saya ketemu dengan mereka di Cilacap.
Salah satunya Pak Bri itu, saya sampaikan. Kalau saya belum melihat 6 desa itu mendapatkan manfaat dari usahanya bersama semen ini, tidak pernah saya akan menginjakkan kaki ke sana. Tadi saya pesankan kepada mereka. Jadi sebenarnya dari sisi perhitungan-perhitungan pro lingkungan lah, katanya tidak pro rakyat, kemudian pro investasi, kami bisa memahami situasi pro kontra itu, tapi itulah sikap yang kemudian harus disampaikan. Dan kami jelaskan satu persatu kepada masyarakat dengan dialog yang berkali-kali.